Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Bapak Ibu, tadi siang kan sudah sama Bu Kopi ya. Tadi sebetulnya saya sudah mau sorenya, tapi mohon maaf ternyata sampai sore itu sampai malam malah ini masih ada kegiatan juga. Maklum sebagai kepala sistem. Jadi ini akhir tahun ini semua laporan kan aplikasi ya. Jadi saya mesti standby. eh Tadi yang sudah siap Bu Mersa, Bu Ari, siapa yang sudah siap? Saya kasih waktunya singkat saja ya. Untuk yang peer teaching ini singkat saja karena sebetulnya Bapak Ibu bisa masukkan link juga videonya ya, video pembelajaran sendiri itu ada di LMS-nya. Tapi lewat ini juga boleh, silakan nanti lewat yang ini nanti saya share linknya juga biar bisa rame-rame. Dan oh iya, satu lagi, kalau Bapak Ibu pakai laptop itu bisa minta rekaman. Misalkan siapa nih yang siap sekarang, Pak Imam atau Bu Widatul? Ini yang kelompok tiga, Pak ya? Iya, ini kelompok 34. Oh, tiga empat. Ya. Bentar, yang kemarin, tunggu saya buka catatan dulu. Kemarin saya ada nilai Saya sebetulnya. kelompok tiga, Pak. Oh, saya cek dulu ya. Mana? Nah, hmm. Pak, mohon izin, Pak. Ya, Eh, ya, kalau yang presentasi kelompok 3 dulu gimana, Pak? Yang ya kelompok monggo. 4 lagi Makanya tadi menyiapkan saya laptop. saya ngacak aja kalau ada yang siap Tadi, lanjut. Jadi jam 8 kan masih ada kegiatan tuh. Jadi udah bisa. Kalau terpaksa ya, jam 8 sudah ada kegiatan mau nggak mau Bapak Ibu pakai dua gadget ya. Silakan iya, diatur Pak. aja. Oke. Baik, silakan siapa yang kelompok 3? Saya, Pak, kelompok tiga. Pak Imam, silakan Pak Imam. Mumpung belum aja Nisa juga. Ya, monggo. Mau Nah, direcord pakai diklik record bisa loh Pak di laptopnya. Jadi Bapak bisa bisa punya videonya. Nanti kalau Bapak udah selesai ngajar dimatikan ya. Silakan Pak Imam. Monggo. Sudah kelihatan. udah kelihatan, Pak ya? Ya, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah Pak. kalau sehat semua. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama ya. Untuk ketua kelasnya silakan Mirsa Netalia untuk memimpin doanya pada pagi hari ini. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, mari kita A'udzubillah raditu Bismillahirrahmanirrahim. billahi robba. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت Alhamdulillahirabbil بالله ربا وبالإسلام وبالإسلام دينا دينا وبمحمد نبيا ورسولا ورسولا ربي ربي زدني علما زدني علما وارزقنا وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa kita semuanya pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita. Mari kita anak sekalian, kita sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
lagu Indonesia Raya ini menambah semangat nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Amin. Alam. Bapak hari ini akan mengabsen terlebih dahulu memeriksa kehadiran siswa sebelum materi akan saya sampaikan. Oke, sepertinya terpental nih, Pak. Hmm. Sinyal sepertinya, Pak. Lagi hujan. Iya, nggak apa-apa. Coba tunggu bentar. Wah, tadi terpatah-patah soalnya. Oke, kita tunggu bentar ya. Pak Imam, ya. Kelihatan Pak ya? Siap, monggo Pak. Ya, Lanjut, oke. lanjut. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan mengabsennya satu persatu. Untuk satu, yaitu Mirsa Netali hadir. Hadir, Pak. Mirsa Netali hadir. Hadir. Hadir, Coba Bapak. saya tanya, tadi sholat subuh enggak ketika pagi hari tadi? Sholat, Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. semoga sholat itu bisa membawakan keberkahan bagi kita semua. Kemudian yang Amin. kedua, Aci Renaldi. Tadi ketika berangkat, apa namanya, minta doa enggak kepada kedua orang tuanya? Alhamdulillah ya, dengan doa kepada orang tuanya bisa membawa kita kebahagiaan. Kepada sekarang Ari Isrolis, coba. Hadir, Ari Isrolis? Hadir, Alhamdulillah. Coba untuk hafalannya sampai surat Al-Maun, silakan dibaca. Ayo. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hari Israel, aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Alhamdulillah ya, sudah bisa menghafal daripada surat Al-Maun. Nah, ada yang nggak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, untuk kita sampai ke materinya ya. Di bab ke-7 di kelas 8 ini, di SMP ini, semester 2 ini, kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah yang ada hubungannya dengan menjadi generasi digital ya, yang berkarakter. Apa maksud dan tujuannya? Yaitu kalian nanti diharapkan ya, memiliki fondasi keyakinan yang kokoh. Sehingga apa? Kalian bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan nanti bisa mempercayai bahwa nabi dan rasul itu mempunyai tugas-tugas yang khusus. Kemudian yang ketiga, membenarkan ya kebenaran mukjizat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Nah, ini ada pantun pemantik. Coba sekarang Mirsa Netali untuk bisa membaca pantun pemantiknya. Silahkan. Ayo silakan Mirsa Baik, Netali. Bapak. Ya, Kaligrafi berelief timbul, sungguh indah cakep, setiap bahasa. cakep. Mengapa mengapa Allah mengutus Rasul? Sebab Rasul sebagai panutan. Ya, tepuk tangan Gajah untuk Sumatera semuanya. nyaris pun. Ya, tepuk tangan. Kira-kira di pantun yang pertama ini apa yang ingin disampaikan? Ayo dalam pembelajaran hari ini. Ayo siapa yang tahu? Ayo, Ari Israelis atau yang lain? Iya, pintar. Yaitu apa? Allah itu mengutus Rasul, yaitu punya tujuan tertentu, yaitu apa? Sebagai panutan, suri tauladan, contoh yang baik, uswatun hasanah, sehingga nanti kita itu ada role modelnya sebagai anak muda ya, sebagai anak usia-usia SMP nanti punya apa namanya panutan. Nah, sebagai panutan Rasul, tentunya Allah itu akan mempunyai sifat-sifat yang wajib kita tiru. Coba sekarang dilanjut oleh Ari Isrolis, Iya, pantun Pak. ayat kedua. Ya, Apa, silakan. Pak? Ya, Gajah Sumatera itu dilanjutkan. Gajah Sumatera nyaris punah. Cakep. Karena itu jangan ditangkap. Oh iya, cakep. Lanjut. Sidik amanah, tablik fatona,
jadi pedoman dalam bersikap. Nah, itu kita diharapkan nanti mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patona, sehingga nanti bisa jadi pedoman dalam bersikap. Itu semuanya ada pada sifat daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya, ya anak-anak sekalian, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman itu apa sih? Secara bahasa berarti pengakuan atau dalam bahasa Arab itu al-iqrar yang melahirkan sikap menerima. Kalau kalian mengakui terhadap sesuatu, nanti sikap menerima disebut dengan al-qabul. Setelah kalian menerima terhadap sesuatu, kalian harus tunduk melakukan apa yang kalian imani. Iman kepada Allah berarti mengakui Allah, kemudian menerima Allah dan tunduk bahwa semua ajaran Allah apa yang diajarkan oleh Allah itu akan diterima. Maka iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Secara garis umum, apa ayo yang disebut dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Paham semuanya dari anak sekalian? Insya Nah, Allah, sekarang dilihat di bukunya itu di Paham, halaman Bapak. 172 semuanya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 45 46 sudah dibuka semuanya? Iya, bagus. Sudah dibaca semuanya. Tentunya semuanya mengerti. Kira-kira ada berapa tugas daripada Rasul menurut surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Ayo siapa yang tahu? Aris Isrolis. Yang pertama apa coba? Tugas daripada Rasul sebagai sebagai saksi bagi umatnya. ya sebagai saksi bagi umatnya. Itu maksudnya gimana coba? Ayo, gimana maksudnya Rasul itu sebagai saksi bagi umatnya? Artinya apa? Rasul-rasul itu nanti akan dimintai persaksian, akan membawa umatnya sampai nanti ke tempat yang mulia, yaitu Rasulullah sampai ke tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah dengan syafaatnya akan membantu umatnya nanti bisa selamat sampai dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, Mesa Natali coba apa yang bisa diambil dari surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, tugas para Rasul dan Nabi sebagai pembawa kabar gembira. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Sebagai pemberi peringatan bagi siapa yang melakukan kejahatan, kemudian akan nanti ada hukumannya, yaitu apa? Dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? Tugas para nabi itu adalah sebagai juru dakwah, menyampaikan risalah yang diembannya kepada para umatnya. Makanya kita juga harus meneruskan daripada perjuangan para nabi. Dengan apa kita? Mengajak kepada teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Paham dari sini anak-anak sekalian? Nah ini kayak sudah capek dan sebagainya. Ini ada ice breaking ya, dari ice breaking, yaitu tentang apa namanya menari kemudian sambil bernyanyi, yaitu bermain sambil bergerak karena nanti apa badan kita semuanya kayaknya capek ini, yaitu tentang permainan. Nah ini ada permainan. Nah kalau begini namanya menari ya, nanti kita praktekkan. Kemudian kalau dia ke atas, nah itu nanti sambil digerakkan sambil itu kita bilang ke atas. Nah ini kita praktekkan yaitu menara. Boleh. Nah ini marijo. Tadi kalau marinya sudah ada. Mari kita praktekkan ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian. Nah ini punya teman yaitu Menit Pak Imam, Marijo. 1 menit lagi Marijo ya. itu Saya biasanya kasih waktu lebih 1 menit, lebih Pak maco Imam. ya dari segala ya. Oke. Nah ini ya briefingnya ya udah selesai semua. Oke. Nah sekalian, nah sekarang kita lanjut mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Mukjizat itu apa sih? Dalam bahasa Arab adasnya berarti melemahkan. Mukjizat secara istilah adalah peristiwa luar biasa yang menjadi pada di seorang Nabi dan Rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulannya. Secara umum, mukjizat itu dibagi menjadi dua. Mukjizat bersifat material, indrawi, lokal. Contohnya
perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular dan membelah lautan. Dan yang terakhir adalah mukjizat bersifat non materi seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materinya sudah selesai, sekarang tinggal kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok, yaitu membuat paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. Untuk kelompok pertama ya, ada ketuanya Munirudin. Nanti mendeskripsikan sifat wajib bagi Rasul arah dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, serta membaca sifat Rasul. Kemudian kelompok yang kedua Ulul Azmi, para Rasul yang lainnya. Nah, Alhamdulillah sudah selesai semuanya kelompoknya dan bagus dalam penyampaiannya. Mari kita sama-sama simpulkan ya pembelajaran hari ini. Ayo semuanya. Apa itu yang pertama? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi dan Rasul bertugas sebagai saksi bagi umatnya di akhir-akhir kelak memberi kabar gembira bagi para pengikutnya, mendakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai refleksi Anda sekalian, apa perasaan anak-anak mengikuti pelajaran hari ini? Apa menggembirakan atau tidak? Apakah anak-anak telah memahami penjelasan dari Bapak Guru tadi? Menggembirakan, Ya, Pak. apa saja yang kita pelajari ini? Yang pertama, beriman terhadap para nabi dan rasul. Yang kedua apa? Rasul itu punya tugas yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, Rasul itu punya mukjizat yang harus kita imani bahwa itu sebagai bentuk daripada kerasulannya. Baiklah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf anak sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Imam boleh di stop recordingnya di laptopnya. Jadi bisa, Dimatikan Pak ya? ya bisa sedikit aja jadi filenya. Nggak terlalu berat jadinya ya. Bisa kan? Nanti ada convert dia. Oke, monggo. Maksudnya Eh, dihentikan? di situ ada tulisan pause apa stop recording kan? Ya, hentikan. Ya hentikan. Nah, gitu. Oke. Ya. Udah stop recordingnya sudah? Pak Ya Imam? Pak. Oke. Saya tetap record ya. Secara full saya record. Nanti Bapak Ibu selanjutnya lagi kelompok 3 tadi. Dan saya minta begini, Ya. saya minta peer teaching ini dimampatkan saja. Ada materi yang di skip dan mohon untuk peserta yang lain nggak perlu ngerespon. Kita anggap aja itu merespon gitu ya. Jadi biar nggak lama maksud saya. Jadi jam 8 juga ada acara kan, mau nggak mau. Tadi Pak Imam tadi kayak nge-rap jadi mohon maaf nggak apa-apa ya. Oke, siapa tadi? Saya kira harus direspon. Enggak. Siapa tadi yang lanjut? Ayo, makin cepat makin baik. Biar cepat ketidurnya kita. Ya, boleh saya nggak apa-apa, Pak. Yang kelompok Eh, 3 silakan. Pak. Bu Ari, Bu Ya, Ari Nuralis, monggo. Silakan. ya. Bisa di record di laptopnya. Nanti saya izinkan. Biar punya masing-masing punya linknya ya. Ada nggak di bawah, di bagian bawah? Nggak ada? Kalau nggak ada sudah lanjut aja nggak pakai link yang saya buat nanti saya taruh di YouTube kalau nggak ya. Ini tadi berat juga. Monggo monggo di share. Oke. So.
Nggak muncul ya, Pak? Belum, Bu. Tadi muncul kok. Taruh di mana, Bu? Enaknya di laptop Ibu sendiri. Ini kalau di Google Drive nanti lambat. Oke, yang kalau ada yang lebih siap lagi nggak apa-apa. Monggo mau kelompok 3, kelompok 4 monggo aja. Kelompok tiga, Pak. Nah, Fatullah Fatullah. Rozaki, Pak. Rozaki, monggo nanti habis itu baru ya. Silakan. Bisa di recording Pak Fatullah Rozaki? Ya, bisa, Pak. Ya, diklik klik recording nanti saya izinkan. Ya, bisa. Oke, oke, Pak. Pak. Oke. Send request, Pak ya. Ya, send request. Oke, saya approve. Nah, itu setelah selesai nanti matikan lagi ya. Jadi cuma rekaman Pak Rozaki aja. Silakan, monggo. Sudah muncul, Pak, screen-nya, Pak. Sudah muncul. 10 menit Sudah. aja ya. 5 menit, Pak. 10. Boleh, Oke. 5 menit juga boleh. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semua baik-baik saja. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Coba kepada Bapak Imam Suparno kepada anak Imam Suparno dipimpin doa. Doa selesai, terima kasih. Oke anak-anak, masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin tentang sholat? Iya, bagus sekali. Sholat bahwasanya dalam satu hari ada 5 waktu ya. Dan sholat itu semua terkumpul menjadi 17 rakaat. Oke, pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyambut usia akil balik. Apa itu akil balik? Mari kita Bapak jelaskan bareng-bareng anak-anak. Nanti kita siapa yang nggak paham boleh bertanya. Akil balik adalah yang secara bahasa artinya berakal, memahami atau mengetahui. Jadi kalau anak-anak itu mengetahui dan memahami itu berarti sudah merupakan ciri-ciri dari akil balik. Akil balik dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Orang yang sudah akil balik artinya ia mampu untuk membedakan mana yang benar dan salah. Ia juga telah mampu untuk melaksanakan kewajiban agama. Jadi anak-anak yang dimaksudkan dengan akil balik adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara agama dan mana hal-hal yang diwajibkan atau dianjurkan oleh agama. Itu adalah ciri-ciri dari akil balik. Bagaimana dengan orang gila dari lahir termasuk akil balik atau tidak? Padahal secara fisik sudah gede, sudah tua, tapi akalnya tidak tidak apa namanya tidak bisa membedakan antara yang boleh dilakukan atau tidak. Itu beda beda anak-anak. Jadi kalau orang gila itu punya hukum tersendiri, bahkan bebas dari hukum. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin si Ari Irolis. Oh iya, benar sekali. Nanti Bapak akan menunjukkan tanda-tanda akil balik anak-anak. Tanda-tanda akil balik ini bermacam-macam, laki dan perempuan berbeda. Yang pertama untuk laki-laki, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Tubuh tertentu itu di mana? Tubuh tertentu adalah bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan oleh lawan jenis ataupun oleh orang lain. Tentunya anak-anak tahu di mana saja. Yang pertama, yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah itu apa, Pak Imam? Imam. Oh, benar sekali, Imam. Mimpi basah itu adalah mimpi ketika kita bertemu dengan lawan jenis dan kita apa namanya menumbuhkan nafsu di kita itu adalah mimpi basah. Yang ketiga tumbuh jakun. Jadi anak-anak kalau tumbuh jakun yang ada di leher itu berarti sudah menandakan anak-anak itu masuk ke dalam usia balik. Badan tegap, dada bidang. Jadi kalau badannya sudah tegap, dadanya bidang, yaitu juga masuk tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Yang kelima, nafsu makan bertambah. Berarti kalau orang nafsu makannya bertambah ataupun yang biasanya 2 atau 1 kali menjadi 5 kali, itu ciri-ciri juga menjadi
apa namanya anak-anak memasuki usia balik. Sampai sini anak-anak paham? Alhamdulillah kalau paham. Kalau paham kita lanjutkan berikutnya anak-anak. Yaitu yang kedua, yang ke berikutnya adalah ciri-cirinya pada perempuan. Yang satu, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu seperti tadi, tanda-tanda pada laki-laki. Yang kedua, menstruasi. Ini yang membedakan. Tadi laki-laki tidak ada menstruasi, tetapi perempuan ada menstruasi. Menstruasi itu apa? Ya, benar sekali, mengeluarkan darah kotor dari rahim perempuan. Yang ketiga, suara semakin nyaring. Kalau suaranya semakin besar, semakin keras, itu tanda-tandanya perempuan tersebut sudah mulai akil balik. Yang keempat, nafsu makan bertambah. Seperti tadi tanda-tanda laki-laki, bahwasanya kalau nafsu makannya bertambah, itu berarti juga memasuki usia balik. Yang kelima, tumbuhnya nanti dulu. Ya lanjut anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Kesimpulannya akil balik adalah seseorang sudah dapat masuk dalam kategori akil balik pada usia 15 tahun meskipun ia belum mengalami haid ataupun itilam. Jadi kalau ada anak-anak laki-laki ataupun perempuan walaupun belum haid, walaupun belum pernah mimpi basah, tapi itu juga memasuki tanda-tanda akil balik. Lanjut, jika seorang telah akil balik, maka ia telah mukallaf. Mukallaf adalah seorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dan beban taklifnya. Jadi kalau anak-anak sudah akil balik, semua dosa itu ditanggung sendiri dan apa namanya ibadah kita juga itu untuk milik kita sendiri. Jadi segala sesuatunya oleh Allah sudah dihitung menjadi hukum. Oke, itu mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Ini ada tugas bisa diselesaikan di rumah. Sampai bertemu kembali, mudah-mudahan anak-anak sehat bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dua-duanya bagus ya. Pak Imam, Pak Fathullah Rozaki bagus. Stop Pak ya. Stop, stop aja recordingnya. Jadi buat diri sendiri ya. Sudah. Nah, Ya, Pak. itu nanti buat bisa dipakai ini ya, masing-masing ya, Pak Imam sama Pak Rozaki tadi. Eh, jadi yang sebetulnya yang saya ingin lihat itu mulai dari penguasaan konten, kemudian metode atau model gitu ya, model pembelajaran itu eh, dan penyampaian itu saja sebetulnya. Jadi 10 menit saya pikir cukup ya. Jadi nggak usah terlalu padat gitu ya. Kecuali kalau kita tatap muka baru mungkin waktu kita panjang ya. Oke, ini sudah bagus, dua-duanya sudah bagus, Pak Imam, Pak Rozaki. Lanjut, siapa? Tadi Bu Ari bisa nggak bisa? Udah bisa belum? Bu, siapa lagi nih? Bu Husnul Hasanah kecil sekali tapi suaranya. Ada yang bisa mendengar nggak Bu Husnul suaranya? Oh, kecil sekali. Ya, nggak ada yang bisa dengar ya? Belum, Pak, belum dengar. Iya, kalau saya bisa dengar tapi kecil sekali. Kecil sekali Pak ya. Kecil banget. Nah, sudah mulai, Pak. Atau deketin atau Nah, Saya dekatkan. Sudah terdengar Pak? ya, Alhamdulillah, sudah. sudah. Oke, monggo. Saya Bisa coba. di ini send request untuk apa recording. Di bawah itu ada ya ada record gitu ya. Coba klik. Nanti bisa record di komputernya ya. Bisa nggak? Sudah saya Ya, kirim. sip. Oke, saya approve. Silakan. Oke, sudah kelihatan. Suaranya dikencengin lagi aja, Bu Husnul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Bersama Ibu Sule hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, silakan berdoa. Yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing.
Sebelum kita mulai, agar semangat kita bernyanyi terlebih dahulu anak-anak. Sudah hafal kan lagunya? Bisa semua? Oke, pintar anak-anak semuanya sudah bisa nyanyi. Semangat untuk hari ini. Baik, kita akan belajar tentang surat pendek dulu karena materi kita hari ini berkaitan dengan surat Al-Kafirun juga, walaupun di dalam materi tidak terdapat surat Al-Kafirun, tapi ada keterkaitan dengan surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah hafal? Baik, sebagian sudah hafal ya. Oke, di sini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi ada 2 ayat yang nantinya akan kita pelajari pada bab ini, yaitu Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Kalau sudah yang belum, nanti bisa diberikan lagi ke ya, supaya lebih lancar. Baik, kita akan membaca surah Al-Imran ayat 64. Ibu dulu mengawali, nanti anak-anak mengikuti. Boleh? Baik, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Yang penting baca Al-Quran harus benar, sesuai dengan tajwidnya. Lanjut ya. Kemudian kalau sudah surah Al-Imran, kita baca juga surah Al-Baqarah ayat 256. Silakan, ayo ikutin Bu Guru ya. Kita baca bersama-sama. Nah, anak-anak, kalau kita membaca Al-Quran, karena dengan bahasa Arab kita belum paham, makanya kita juga harus membaca terjemahan dari surah yang ada dalam Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya kita paham. Mari kita baca terjemah surah Al-Imran ayat 64. Kemudian kita lanjutkan dengan menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, intinya adalah di sini anak-anak. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran yang sudah kita baca. Jadi, di sini ada beberapa pesan pokok dari surah-surah yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ada persamaan atau kalimatus sawa. Yang kedua ada tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, kemudian dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, kita juga bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Di sini ada beberapa pelajaran. Coba anak-anak ada yang lain nggak yang bisa memberikan apa sih yang bisa kita ambil dari surah tersebut? Apa? Ari ada? Silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Jawabannya betul sekali. Jadi banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Tidak hanya yang Ibu sampaikan ya. Nah, untuk evaluasi, besok Ibu tidak hanya ulangan saja. Iya, karena ini kan tentang Al-Quran. Jadi ada 3 jenis evaluasi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, lisan. Lisan itu apa? Yaitu anak-anak nanti Ibu tes untuk membaca Al-Quran. Sudah lancar atau belum? Kemudian sudah bisa membedakan tentang tajwidnya atau belum, gitu ya. Iya, yang belum lancar nggak apa-apa, nggak usah minder, jangan nggak berangkat. Jadi besok yang belum lancar, Ibu kasih bimbingan sendiri supaya lebih cepat bisa membaca Al-Quran dengan jelas. Yang kedua, tes tertulis. Ini adalah evaluasi
atau yang sering kita laksanakan ulangan harian ya. Mm-mm. Oke, kemudian praktek di lapangan. Prakteknya apa, Bu? Prakteknya itu kan kalian di lingkungannya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu kan ya? Teman-teman di sekolah kita kan macam-macam ya. Jadi nanti bagaimana kalian bergaul dengan teman-teman yang tidak hanya satu agama, tapi juga yang berbeda keyakinan. Baik, anak-anak ada pertanyaan? Oh iya, untuk besok majunya satu-satu untuk tes lisan supaya Ibu bisa lebih paham anak-anak sampai di mana kemampuan membaca Al-Qur'annya ya. Baik. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, karena sebagai umat yang baik, kita harus banyak berdoa. Coba siapa yang mau pimpin doa? Masa ketua kelas terus, gantian yang lain. Siapa? Oke, silakan pimpin doa. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk yang pimpin doa hari ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian. Sampai ketemu pada pertemuan hari Minggu yang akan datang. Semangat belajarnya. Jangan lupa ngaji dan sholat yang rajin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Bu Husnul. Sana. Ya, bisa diklik itu tadi yang stop recording ya. Jadi khusus untuk Bu Husnul aja itu bisa di eh, yang di bawah bagian bawah ya. Husnul Hasan. Oke, Sudah. stop share sudah. Ya, sudah share screen-nya di stop. Oke. Recordingnya sudah stop juga. Nah, Sudah, Pak. sekarang lagi nge-save ya di laptopnya ya. Nanti monggo tinggal bisa di eh, buat linknya karena nggak berat kalau satu sekaligus banyak berat bisa 1 GB itu. Oke, Bu Husnul Hasanah, Pak Imam, Pak Rozaki sudah. Silakan. Siapa lagi? Mohon izin Bapak, saya dari kelompok 2. Bisa Oh, Pak Bapak kemarin ya? Muhsinin, Pak. Oh, makanya namanya Eli Ermawati Ya. soalnya. Ini Oh, pakai laptop adik, belum saya rubah ininya akunnya. oh, bisa dirubah Iya, aja Pak di situ, nggak bisa? iya, Hebat iya. ya. Pak Muhsinin ya. Ya betul, Pak. Oh, boleh lanjut. Siapa? 10 menit saja Pak ya. Siapa, Pak? Ya, Kelihatan Bapak ya? kelihatan, kelihatan. Recordnya bisa send recording Record. itu di Iya, bawah. Send request record ada nggak tulisannya? Tadi di bawah ya Bu Husnul Hasanah ya. Iya di bawah. Nah, dah, oke. Baik, Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertatap muka kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya? Ya, alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir ya. Baik, karena kelihatannya kursinya kurang rapi itu dirapikan dulu ya. Mohon dirapikan dulu. Baik, karena waktunya ini sudah siang, kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk, biar nggak loyo. Baik, iya, ice breaking selesai ya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk materi pada pagi hari ini, siang hari ini adalah berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah menyampaikan berkaitan dengan
eh, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau dalam bahasa ininya adalah fastabikul khairat. Masih ingat apakah itu fastabikul khairat? Masih ingat? Alhamdulillah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, anak semuanya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dan hadis dengan tartil terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid ayat Al-Quran tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, anak-anakku semuanya, untuk bisa mengamati gambar ini terlebih dahulu. Ya, silakan diamati terlebih dahulu. Sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Baik, anak-anakku, ada yang bisa untuk menunjukkan mana kompetisi dalam kebaikan yang dapat anak-anak semuanya tunjuk dalam gambar ini? Oh iya, bagus. Yang gambar nomor satu ya. Ya, gambar nomor satu adalah kompetisi dalam berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang gambar nomor dua itu jangan dilakukan ya. Yang gambar nomor tiga, ya itu jangan dilakukan juga. Itu lagi suap-suapan itu. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang sedang mencari harta. Ya, jadi perintinya berlomba-lomba dalam kebaikan itu ditunjukkan oleh gambar nomor satu. Baik, yang selanjutnya anak-anakku semuanya. Nah, ini ayat hari ini kita akan membahas ayat Al-Quran tentang kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Silahkan bisa dibaca. Alhamdulillah sudah bisa dibaca ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya, bisa dibaca. Alhamdulillah sudah bisa dibaca. Oke, baik anak-anakku semuanya. Untuk lebih mendalami materi, kalian coba dengarkan eh, tayangan YouTube berikut ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 42 dan At-Taubah ayat 105. Sudah? Alhamdulillah sudah. Baik, kalau sudah dipahami, anak-anak tugasnya adalah mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 secara berkelompok. Sudah selesai? Alhamdulillah selesai. Dan hasilnya, iya, kelompok satu sudah bagus sesuai dengan yang Bapak inginkan. Kelompok dua sudah selesai juga. Kelompok tiga sudah selesai juga. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini anakku semuanya, materi demi materi sudah kita lakukan bersama, sudah kita pelajari bersama. Harapannya ke depan anak-anak bisa lebih mendalam lagi dalam memahami materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, sebagai penutup pada siang hari ini, sebelum Bapak tutup, Bapak akan refleksi terlebih dahulu ya kepada anak semuanya. Kira-kira apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Dan marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Silakan di stop record, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Stop Sudah. record sudah. Oke, nanti bisa dipakai sendiri ya. Ya, siap. Oke, tadi jam 8 apa tadi? Ukom. Refreshment Refreshment, Pak. semua semua kelompok 20-20-nya. Ya, seluruh Ya, mahasiswa. Mbak. Oke, begini saja. Tapi Tadi lebih baik Pak menyelesaikan Imam ini dulu. sudah, Bu Husnul sudah, Iya. Pak Musinin sudah, bisa keluar. Kita Ya, lanjut Pak. yang belum lanjut. Nah, atau kalau punya dua gadget, buka dua-duanya monggo ya. Biar mendengar apa? Bu Maisuri atau Bu Happy? Baik, Pak. Ya, yang isinya. Lewat HP dan laptop, Pak. Satu Oke, kalau bisa dua gadget monggo lanjut ya. Kalau yang satu di ada HP. satu HP, yang satu misalkan bentar lagi soalnya jam 8 ya. Kita lanjut lagi. Siapa lagi? Bu Ari udah bisa belum? Tadi soalnya udah semangat. Sering sinyal kayaknya ya. Oke. Mana sinyal yang masih bagus?
Eh, Semakin cepat semakin baik. Hmm. Pak. Ya, Bu Nurul. Pak Munir sudah belum, Pak? Nih Ah, lagi coba. Tak- Takutnya yang belum sama sekali. belum. Bu Ari udah bisa? Pak, ya coba Siapa ya dulu? Pak ya. Ya, Bu Oh, Ari Bu dulu. Ari, Ya, ya, ya. coba, silakan. Silakan coba. Send record ya, send Ini udah. sudah. Nggak bisa diklik ya. Hmm? Minta host untuk merekam ini bukan Pak? Bukan. Ya, coba ya betul. Coba. Tapi nggak bisa diklik. Nggak usah diklik. Masa sih? Ya. Record pokoknya atau rekam. Iya, Nggak bisa. belum. Kalau nggak bisa, share screen aja nggak apa-apa. Tadi udah kawan-kawannya bisa semua soalnya, Pak. Oke, silakan Bu Ari. Muncul belum Pak? Sudah. Ya, baik. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi anak-anak wabarakatuh. semua? Ya, Sehat semua ya? baik. Anak-anakku semua kelas 1, adakah yang nggak masuk hari ini? Oh, semuanya masuk ya, Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, baiknya kita membaca doa dulu ya. Jadi, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Oke, baik. Untuk itu, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, anak-anak ada nggak nih yang ingat kemarin itu pertemuan yang lalu mempelajari tentang apa? Ada yang tahu tidak? Ya, siapa? Iya, benar, surat Al-Fatihah. Di mana surat Al-Fatihah berisi tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan surat Al-Fatihah juga wajib dibaca ketika sholat. Ya benar, luar biasa anak-anak masih ingat ya. Nah kemudian untuk hari ini kita belajar tentang apa? Untuk hari ini kita belajar tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna yang akan kita bahas ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta kasih sayang terhadap sesama. Nah, kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik ya, anak-anak harus dipahami. Peserta didik memahami iman kepada Allah, yaitu melalui beberapa Asmaul Husna. Kemudian ada juga yang harus kita capai dalam pembelajaran ini ya, ini PPRA ya, profil pelajar rahmatan lil alamin ada 2. Yang satu menjalin hubungan harmonis dengan manusia, alam dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Nah, kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini peserta didik diharapkan memahami rukun iman, terutama iman kepada Allah, melalui beberapa Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada nggak nih yang tahu nama-nama Allah yang indah ini ya? Ar-Rahman itu apa sih? Ar-Rahim itu apa? Iya, anak-anak kelas 1 ada yang udah bisa ya, ada juga yang belum. Nah, kemudian nih kita mari mengenal bersama tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi, seperti yang tadi dibahas ya, dalam surat Al-Fatihah terdapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian nih yang perlu diperhatikan, Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih. Jadi Allah itu Maha Pengasih, tidak terbatas kepada siapapun ya, kepada seluruh makhluk Allah. Bedanya apa? Apakah
Dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu ada perbedaan? Tentu ada. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas, itu sebatas hanya di dunia saja. Namun kalau Ar-Rahim ya, Ar-Rahim itu adalah sifat penyayang Allah untuk orang-orang yang beriman, rajin beribadah. Anak-anak kelas 1 rajin ngaji nggak nih? Harusnya rajin ngaji ya. Nah, iya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahim dari Allah. Ya, jadi ketika seorang hamba sudah di apa namanya sifat ar-rahim Allah diberikan kepada hamba, maka tentu akan menjadi makhluk yang beruntung dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana jika kita meneladani tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang Nabi Muhammad ya itu, nah menyayangi sesama, menyayangi umatnya Mbak, Mbak, Mbak. Beliau juga menyayangi keluarganya. Kita harus meneladani Nabi Muhammad. Kita harus menyayangi saudara kita. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham semua? Ada yang tanya nggak? Mbak, Nggak apa-apa. nah, Itu namanya bumbu ya. Monggo lanjut lanjut nggak apa-apa. ya, jadi ya kita akan ada tugas membuat hiasan dinding ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu berikan tugas kelompok-kelompoknya sudah dibagi. Nih kelompok 1 ada Nak Husnul Hasanah dan Imam Suparno. Tugasnya adalah mewarnai ya dari kaligrafi Ar-Rahman, kemudian nanti ditempel menggunakan kardus ya alatnya, lem tadi. Nah, nanti untuk menjadi hiasan dinding. Kemudian yang selanjutnya kelompok 2 Fatullah Razaki dan Munirudin. Tugasnya mewarnai Ar-Rahim. Nanti juga di sama ya dengan kelompok 1 yaitu diwarnai kemudian nanti ditempel di dinding. Nah, anak-anak sampai di sini bagaimana, menyenangkan tidak pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau gitu boleh kalian pilih salah satu ya, apakah menyenangkan ataupun kurang menyenangkan. Oke, anak-anak, sampai di sini kita lanjut di pertemuan mendatang. Demikian, semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, bagus, bagus. Lanjut ke, silakan. Ayo. Ya, Pak. Ya, tadi kamu Dir. Iya. Silakan, bisa di record nggak Pak? Send record gitu. Ya, permintaan rekam gitu. Bisa nggak? Ya. Dan kalau yang namanya Yang di bawah zoomnya, ya, zoomnya. Ini share screen-nya malah keluar. Wah, nggak apa-apa. Klik zoomnya itu. Ini. Nah, ini PowerPoint. Itu Bapak klik zoom itu, klik. Ya Kenapa? ZM itu, yang biru. Ya klik itu ZM itu. Rekod. Nah, oke, approve. Saya approve. Share screen-nya kayaknya salah ini kayaknya Pak. Nah, Ulang. ulang lagi aja. Oke.
Udah kelihatan, Pak? Udah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Baik anak-anak, sebelum kita berdoa, Bapak mau ngecek dulu kehadiran kalian semua. Oh ya, hadir semua ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak, mohon salah satu anak untuk memimpin doa untuk memulai belajar pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini rukun iman ke berapa anak-anak? Ya, betul. Yang ketiga. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu, jadi nanti setelah anak-anak mengikuti pelajaran Bapak pagi hari ini, nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan 4 kitab Allah SWT. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya dan yakin terhadap kitab-kitab Allah dalam tindakan sehari-hari. Kemudian yang keempat, membaca dan memahami salah satu ayat Al-Quran terkait iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan yakin bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya, nah ini ada tabel yang berisikan 4 kitab dan nabi penerimanya. Pertama ada kitab Taurat, yaitu nabi penerimanya Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur, nabi penerimanya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil, siapa nabi penerimanya? Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab Al-Quran, siapa nabi penerimanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu artinya membenarkan bahwa Taurat merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariah, akidah, sahih yang diridhoi, dan memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur, mengimani kitab Zabur artinya meyakini bahwa Zabur merupakan salah satu di antara kitab-kitabnya. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini memuat kalimat-kalimat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Hanya saja isi kitab Zabur ini di dalamnya tidak terdapat hukum-hukum syariat karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya yang ketiga anak-anak yaitu kitab Injil. Mengimani kitab Injil artinya meyakini bahwa Injil juga merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan atau kebenaran, mengajak orang-orang mengesahkan Sang Pencipta, mengganti sebagian hukum-hukum cabangan dari kitab Taurat untuk menyesuaikan tuntutan keadaan dan memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi penutup. Kemudian yang terakhir, kitab Al-Quran. Mengimani kitab Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang paling mulia. Allah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi termulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memansuh atau menghapus atau menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang terkandung di dalamnya abadi sampai hari kiamat serta tidak mungkin mengalami perubahan. Al-Quran ini menjadi tanda terbesar kenabian Nabi Muhammad SAW karena merupakan mukjizat yang paling agung. Baik anak-anak, ini ada salah satu ayat, silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini surat apa, anak-anak? Surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini ada kuis. Silakan dibagi kelompoknya. Ada 5 kelompok. Baik, kelompok yang pertama, Ananda Imam Supono. Ini dijawab, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Di sini ada pilihannya. Yang pertama, meyakini bahwa kitab hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, meyakini bahwa kitab adanya karya para nabi dan rasul. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kemudian yang terakhir pilihannya yaitu meyakini hanya satu kitab suci saja yang benar. Ayo dijawab, apa pilihannya? Iya, betul jawabannya yaitu C. Kemudian kelompok 2 silakan dijawab. Ini ada pertanyaan lagi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Silakan dibaca, ini ada pilihannya. Iya, betul jawabannya yaitu B. Kemudian kelompok 3 ada pertanyaan lagi. Berikut ini yang bukan termasuk kitab-kitab Allah yang wajib diimani adalah, ayo. Ya, betul jawabannya yaitu D. Kemudian kelompok 5 yang terakhir. Ada pertanyaan lagi. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo. 2, 3, atau yang keempat? Iya, betul. Yang ketiga. Baik, itu adalah kuis. Mudah-mudahan menjadi ilmu kita semua. Baik, ini terakhir. Pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah dapat dijelaskan dengan beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai pedoman hidup, mengajarkan kebaikan, membangun kehidupan bermasyarakat, menjalin kerukunan, meningkatkan keimanan kepada Allah, memberikan informasi sejarah, kemudian menambah ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama pada hari ini. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, stop recording Pak Munir. Ya, Pak. Ya, silakan bisa ya. Oke, terus bagus-bagus semua. Lanjut. Siapa lagi? Tadi Pak Musin udah, Pak Imam sudah, Bu Ari tadi udah ya. Siapa lagi tadi? Bu Husnul Hasanah juga sudah. Bu Nurul, Bu Mersa, Bu Widatul Akmaliyah. Nurul ya Pak. Ya, monggo Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba di itu request untuk yang record, bisa nggak? Request. Yang recording, rekam. Bagian bawah, kayaknya kanan kayaknya. Hmm? Nggak ada tuh Pak. Adanya share. Enggak, di samping share lagi. Pokoknya ada gambar record gitu. Nggak ada. Send record ya. Oh, adanya di atas sign in ya Pak. Ya, coba. Mana ini? Record gitu. Tadi kalau Pak Munir tadi di mana tadi Pak tombolnya Pak? Yang send itu. Di titik 3, Bu Nurul. Oh, di titik 3. Titik 3 yang bawah. More. Oh iya. Oh, ada record. Sudah send record gitu. Ini kan Record atau rekam. mana send?
Record itu. Pokoknya ada kata-kata rekam atau Ya record. Pak, Ya. Chef. Mana? Kalau nggak ada, langsung aja share screen, nggak apa-apa. Nanti saya taruh di YouTube semuanya. Ya. Ini. Enggak, share screen aja kalau nggak, biar cepet. Ya. Ya Pak. Mana di ayo tahu. Udah kan, Dek? Ini. Ini. Belum bisa juga share screen-nya. Yang lain kalau nggak, biar ini. Soalnya itu ada suara Prof Mirva kayaknya itu. Saya tahu. Ini suruh gabung jadi dua ini Pak. Cuman Dua absen Bapak. Pak sama Bu Nirva. Ya, Bu Nurul sudah belum? sudah belum? Saya coba dulu ya Pak. Coba Bu Mersa atau yang Ya lain. saya coba dulu ya Pak. Ya, coba record, record dulu kalau nggak. Titik tiga itu kata Pak Munir. Minta izin merekam. Itu ada nggak tulisannya? Pakai bahasa Inggris tapi biasanya. Sudah kelihatan Bapak? Sudah. Bisa record nggak, Bu Mersa? Ya sebentar Pak. Coba di biar bisa ini. Berat. Pak lemot laptopnya yang satu. Ya. Saya minta tolong Bu Nurul atau siapa ya? Kalau share screen jadi berat ya. Ya Bu, bentar. Soalnya laptopnya yang saya dipakai. Hmm. Gak bisa Bu Mersa. Apa Ah, ya Bapak atau siapa Pak? lanjut aja, bisa. Apa berat ini laptopnya? Belum tak rekod Pak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti saya Oh saya sudah taruh ya. di YouTube aja, nggak apa-apa. Full nanti saya taruh. Oh gitu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, pada hari ini kita sebelum belajar, Ibu akan membahas tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita membahas tujuan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan membahas untuk tujuan pembelajaran kita dalam materi kita hari ini, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan makna iman kepada kode dan kodar, yang kedua menjelaskan jenis kode dan kodar, yang ketiga menjelaskan contoh kode dan kodar, yang terakhir yaitu menjelaskan hikmah iman kepada kode dan kodar. Oke, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, kita akan review tentang Quran surat Al-A'la. Apakah kalian masih ingat tentang materi kita tentang surat Al-A'la? Ya, Al-A'la itu artinya apa ya? Ya, pintar sekali. Dan berjumlah berapa ayat, Mak? Iya, benar sekali, 19 ayat. Oke, selanjutnya kita bahas materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir, kodo, dan kodar. Pernahkah kalian mendengar tentang kodo dan kodar atau hari akhir? Apa sih arti kodo dan kodar itu? Oke, kode dan kodar itu tidak lain secara singkatnya yaitu takdir Allah. Makna iman kepada kode dan kodar. Kode itu berarti hukum atau kepastian Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya yaitu umurnya manusia, jenis kelamin, rezeki, dan nasib manusia. Sedangkan kodar, kodar itu segala sesuatu
yang sudah ditakdirkan Allah tetapi masih bisa diubah oleh ikhtiarnya manusia. Contohnya kesuksesan dan rezeki Allah, rezeki seseorang. Segala sesuatu yang terjadi pada kita di alam semesta ini itu semua tidak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis takdir dan contohnya. Di sini, Ibu akan membahas tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Contohnya adalah kematian atau ajalnya seseorang. Itu takdir mubram. Sedangkan takdir mu'alak itu ketetapan atau takdir masih bisa dengan ikhtiarnya manusia. Contohnya rezeki dan kesuksesan seseorang. Jadi Allah juga berkata dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi sesuatu yang terjadi pada kita ya tidak akan bisa terjadi secara instan kalau tidak ada ikhtiar dari diri kita masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang sikap-sikap apa sih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita terhadap takdir Allah. Di sini ada 5 sikap, yaitu yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu yaitu berusaha. Yang kedua setelah kita berusaha yaitu berdoa. Berdoa lalu dilanjutkan dengan tawakal. Yang keempat bersyukur. Lalu yang terakhir bersabar. Setelah kita pelajari dari iman kepada hari akhir, qada dan qadar, hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada takdir Allah yaitu menyadari bahwa semua ketetapan itu berada di tangan Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka, lalu mendorong manusia untuk selalu bersyukur. Yang selanjutnya melatih kesabaran dan ada juga untuk mendorong manusia untuk bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Baiklah, anak-anak, setelah dari penjelasan Ibu, di sini ada tugas kelompok. Sebelum Ibu bagikan tugas kelompok, apakah di sini kalian sudah paham materi kita hari ini? Oke, sudah paham ya, Nak ya? Nah, di sini sebagai refleksi, Ibu akan kasih tugas diskusi kelompok. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Apakah kita sudah mengubah tentang apa bisa kita mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah? Yang kedua, bagaimana sikap kita jika menghadapi takdir yang tidak sesuai dan contohnya. Oke. Ibu akan kasih waktu 30 menit, lalu nanti bisa dipresentasikan. Oke. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Bu Mersa ya. Nama panjangnya Bu Mersa ini apa sih Bu? Mersa Mersa Natalia, Pak. Netalia. Iya. Nah, oke. Iya. Lanjut, siapa lagi? Makin cepat selesai. Ini kayaknya kawan-kawan juga pada dengar yang sebelahnya ya. Iya Pak, ini laptop minjem jadi ini belum 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 familiar. Belum familiar juga. Bisa share screen nggak Bu Nurul? Bisa lah. Ya, Saya dulu. silakan. Belum mulai, kalau bisa. Konsentrasinya terpecah. Iya karena tadi suruh absen Pak, di absen. Baru Bermuka ini, Pak. Ya Allah, 232. Pak. Iya. Kayak diburu-buru setan. Bermuka dua nih, ini kayak filosofi. Bermuka dua. Aduh, ya Allah. Ya, udah masuk nih, Bu Nurul. Nah, Ya Pak. oke. Ini WA. Nah, ininya malah WA, jangan WA ya, yang diklik. Stop share. Maksudnya PPT-nya dimasukin di WA. Oh, masuk di WA. Ini agak lambat ini.
Waduh. Yang lain dulu kalau Oke. muter anunya sinyalnya. Apa ya, Dek? Saya stop saya. Burung nyangkut itu kayaknya. Iya, Pak. Saya replace saja. Ya, kayaknya nyangkut. Maaf ya saya. Nah, Bisa ya, Pak? Kelihatan ya, Pak? siapa tuh? Bu, Nurul, Pak. Kelihatan, Pak. tadi kelihatan. Coba masuk lagi. Share lagi. Klik share udah, bro. Nah, udah masuk, bro. Ya, masuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, anak-anak. Sebelum belajar, kita harus berdoa dulu agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, ketua kelas dipimpin Ibu Mersa. Ya, alhamdulillah. Dan mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambahkan rasa patriotisme kita kepada bangsa dan negara. Anak-anak, mari kita ingat kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Atin. Atin adalah surat yang keberapa anak-anak? Kemarin 95. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang hukum tajwidnya, baik membacanya maupun mengartikan. Kita sudah belajar. Hari ini kita fokus bab ke-7 yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mendefinisikan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siswa dapat menyebutkan nama-nama 25 Rasul Allah yang wajib diimani. Siswa dapat menjelaskan tugas utama Rasul-Rasul Allah. Siswa dapat menguraikan sifat-sifat Rasul Allah seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, anak-anak, kita akan membahas yang pertama yaitu iman. Tentunya anak-anak sudah tahu apa arti itu iman. Iya, iman artinya percaya. Percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Bahwa iman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyunya menjadi teladan dan memberikan contoh nyata dalam umat manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Para rasulnya diutus untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar dan memperbaiki akhlak mereka. Anak-anak, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul jelas ada bedanya. Apa itu bedanya? Iya, kalau Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau Rasul adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi dia wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Anak-anak, sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib, salah satu diantaranya sidik, amanah, tablik, fatona. Sedangkan sifat mustahil, ini tidak mungkin akan dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu? Yaitu kizib, khianat, kitman, dan balado. Kalau jaiz, adalah satu yang dimiliki oleh Rasul yaitu seperti manusia. Contohnya apa? Bisa tidur, bisa makan, dan lainnya, tapi tetap terjaga dan maksum. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok
kalian iya kan bagikan 5 kelompok, yaitu kelompok 1 sampai 5. Kelompok 1 Mersa, kelompok 2 Elis, kelompok 3 Widatul, kelompok 4 Enda, dan kelompok 5 Nurul. Tugasnya yaitu kalian simak baik-baik ya anak-anak. Mengapa kita perlu meneladani sifat-sifat para rasul? Yang kedua, apa yang kita pelajari dari sifat-sifat mereka seperti sidik, amanah, tablik, dan fatona dalam kehidupan sehari-hari? Yang selanjutnya, bagaimana jika kita meniru sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa dampaknya bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita? Nah, kesimpulannya, anak-anak, baiklah, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ingat, kalian sudah mengetahui apa makna sifat-sifat Rasul tadi, baik sidik, amanah, tablik, fatona. Dari diskusi kalian, Ibu melihat sudah memahami betapa pentingnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Sekarang Ibu ingin kalian ingat bahwa sifat-sifat ini tidak hanya dipelajari, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, eh, Ibu akhiri, mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan sebelum selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Iya. Untuk itu anak-anak, Ibu akhiri. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi nah, wabarakatuh. lanjut lagi. Siapa lagi tadi? Saya, gimana ini? Eh, Saya Pak. Nah ya, hmm, bisa. Hmm, Coba saya timpah aja. Udah. Oke, saya stop share. apa ini? Oke, em, Keluarin belum? tinggal siapa lagi tadi? Kayaknya tinggal, Saya belum Pak. tinggal, siapa tadi? Bu Widatul. Eh, Iya, ya, monggo, monggo, monggo. Widatul Akmalia ya. ini record dulu ini. Ya, monggo. Biar enteng ngirimnya nanti. Sudah muncul ya Kak? Ya, sudah, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya. Silakan sebelum belajar dicek kerapihannya terlebih dahulu. Oke, baik. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi tentang zakat, Bu Guru ada soal memantik. Mengapa kita perlu berbagi kepada sesama? Apakah kalian pernah membayar zakat? Oke, good job. Terima kasih. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita telah belajar tentang indahnya saling menghargai dan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang materi zakat yaitu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar, kemudian menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Sudah ya, kita akan masuk ke pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum dari zakat itu sendiri yaitu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kemudian syarat-syarat wajib zakat. Siapa yang tahu syarat-syarat wajib zakat ada berapa? Iya, betul. Yang pertama ada beragama Islam. Selanjutnya ada balik. Yang selanjutnya ada berakal sehat. Kemudian merdeka, milik penuh, mencapai nisab, dan berlalu 1 tahun atau haul. Jenis-jenis zakat ada berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada dua. Yang pertama ada zakat apa? Zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Yang kedua ada zakat apa anak-anak? Iya, betul sekali. Zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan zakat. Jadi jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Kalau untuk zakat mal, berapa besar yang harus kita keluarkan? Sebanyak 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Kemudian gimana untuk ketentuan zakat fitrah? Ada yang tahu kita membayar zakat fitrah sebesar berapa? 2,5 kilogram beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Penyaluran zakat terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayo silahkan Nurul dibacakan Quran Surat At-Taubah ayat 60. Iya, baik, terima kasih. Dari arti Quran Surat At-Taubah ayat 60, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat? Ada orang fakir, orang miskin, untuk mu'alaf, kemudian hamba sahaya, kemudian ada fisabilillah dan ibnu sabil. Baik, demikianlah materi dari Bu Guru. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Sudah jelas semua ya? Ya, kita masuk ke tugas kelompok. Tadi sudah Bu Guru bagi ya ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, kasusnya adalah jika ada dalam keluarga 5 orang, berapa banyak beras yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah? Kemudian untuk kelompok yang kedua, bagaimana cara membayar zakat fitrah jika tidak memiliki beras? Untuk kelompok ketiga, kepada siapa saja zakat fitrah diberikan? Oke, baik anak-anak, silakan diskusi di kelompoknya selama 15 menit ya. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya? Baik, silakan untuk kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kasih aplaus teman-teman. Terima kasih untuk diskusi kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik sekali Gus Jobna. Terima kasih untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Iya, bagus sekali. Sudah paham semua ya tentang materi zakat? Kemudian, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Kita telah belajar tentang apa ya anak-anak? Iya, tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis zakat. Berapa ya jenis-jenis zakat itu? Ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian ada berapa ya golongan yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Oh iya, baik sekali. Ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Silakan anak-anak nanti di rumah untuk mengerjakan LKPD di rumah ya, dikumpulkan minggu depan.
Kemudian, pelajari kembali apa yang telah dipelajari pada hari ini ya. Pekan depan kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Tetap jaga kesehatan ya, ibadah jangan ditinggalkan dan selalu patuh kepada orang tua. Baik, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, sekian dari Bu Guru. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya. Tetap semua. Eh, lanjut setelah Bu. Enda, Pak. Ya, silakan Bu Enda. Bu Wida biar keluar dulu. Ya Ya, udah. bisa di Bu Enda bisa di record nggak? Nanti, Bu. Nanti tak coba. Gitu dulu, Pak. Masih nyoba. Ini untuk Bu Elis bisa bisa bikin video sendiri nggak Bu Elis? Eh, Insya Allah, Pak, untuk saat ini Ya, suara saya lebih parah dari tadi siang. ya Kalau tadi makanya siang, saya pikir istirahat aja. Nanti setelah videonya ada, kirim linknya ke LMS ya. iya Pak, iya Ya, siap Pak. udah istirahat saja, istirahat. Ya, Ya, iya, kesehatan itu lebih utama Bu Elis ya. iya. Di Terima kasih nggak Pak. apa-apa, close aja, close nggak apa-apa. Ya, oke. Semoga lekas sembuh. Lagi nyari, Pak. Nanti, Pak. Ya, semoga lekas sembuh. Oke, Bu Endah, bisa? Tadi kliknya di mana ya? Di titik tiga ya, Pak Munir ya? Atau yang ada recordnya, recording. Nah, nggak bisa ini ya, Bu Endah ya? Minta record. Udah, Pak. Masih ini mau berbagi, Pak. Baru mau baru. Oke, tunggu dulu sama. Nah, udah kelihatan PowerPoint-nya. Sudah kelihatan, Pak. Iya, tapi masih putih itu PowerPoint. Ah, udah. Oke. Dulu, Pak. Mhm. Ya. Tolong recordin ya, Pak. Ya, monggo. Udah. Udah Oke, ya. sudah. Oh, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Enda Setiawati di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu anak-anak. Adakah yang tidak berangkat? Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Ya, pintar semuanya. Alhamdulillah, sudah pintar. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anak semua. Pinter, terima kasih Ketua kelas. Setelah membaca doa, kita membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahya Sadaqallahul Azim. Baik, anak-anak. Setelah itu kita menyanyikan lagu-lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terima kasih. Nah, anak-anak masih ingatkan pelajaran minggu lalu?
Ya, kita membahas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, siapakah nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Ya, benar sekali, malaikat Israel. Kemudian, siapakah nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Ya, benar sekali, Mersa mendapatkan bintang karena sudah menjawab dengan benar, yaitu malaikat Israfil. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ketika kehidupan telah berhenti. Jadi, eh, anak-anak semuanya, Ibu khususnya mengharapkan kita mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Dan yang selanjutnya yaitu mampu menceritakan tahapan peristiwa setelah hari akhir. Jadi, anak-anak setelah pelajaran ketika kehidupan telah berhenti nanti yang akan kita pelajari, maka Ibu harap anak-anak mampu menceritakan peristiwa setelah hari akhir. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut. Ya, benar, itu adalah gambar bencana alam. Nah, anak-anak, adakah yang sudah mengetahui apa itu hari akhir? Benar, pintar sekali. Hari akhir adalah kiamat. Nah, silakan simak video berikut ya. Nah, anak-anak, setelah
menyimak video tadi, maka ini Bu Guru bagikan lembar kerja yang pertama sudah Bu Guru beri nama untuk kelompok Sugra, yaitu terdiri dari Elis Nuraini dan juga Wida Akmalia. Yang kedua, kelompok Kubra yang terdiri dari Mersa Natalia dan Nurul Hidayati. Nah, nanti dua kelompok ini silakan kalian menarik garis, memasangkan nama-nama lain hari akhir. Kesimpulan dari materi ini kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, kematian adalah hari akhir kehidupan di dunia dan awal menuju akhirat. Kita harus mempersiapkan diri dengan iman, amal, kebaikan, dan takwa untuk menghadapi hari pembalasan. Materi selanjutnya untuk minggu depan yaitu tentang senangnya berteman. Nah, anak-anak, itu tadi rangkaian beberapa pelajaran yang sudah kita lalui. Bagaimana perasaan anak-anak semua? Jika nanti anak-anak merasa senang, maka isi kolomnya dicentang, atau bosan, atau sedih, atau malah mengantuk. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Maka Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus-bagus semua ya. Semangat yang penting ya, Bapak Ibu ya. Itu refreshmentnya masih jalan ya? Iya, Pak. Masih Pak, Pak Galih masih bicara. Ya monggo aja. Apa namanya? Tinggal sebetulnya tinggal Bu Elis ya, tapi karena beliau ini saya tidak Iya Pak. memaksakan ya. Itu mending pada suaranya dia. Iya, itu agak mendingan ya. Oke, baik. Itu tadi sudah 9 orang plus satu tadi Pak Musinin ya. Oke, alhamdulillah. Yang pasti cukup lancar. Yang kemarin hmm, ada beberapa tuh yang keluar mental, masuk mental sinyal ya. Ya itu sudah faktor alam lah. Kita 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 lumrah saja. Jadi yang sebagai masukan Bapak Ibu, sebetulnya 10 menit itu cukup kalau kita ingin melihat yang pertama mulai dari pembukaan ya. Ya, pembukaan tadi sudah bagus juga. Ada yang mereview, kemudian ada yang bertanya dulu, ada yang berawal dari question mark dulu gitu kan untuk memancing ya. Kemudian di ujung itu ada refleksi, ya itu bagus juga. Kemudian ada juga yang eh, memancing untuk minggu depannya atau pertemuan yang berikutnya itu bagus sekali. Kemudian ada juga yang refleksinya sampai ke eh, evaluasi katakanlah ya. Ini gimana reaksinya dan seterusnya. Bagus. Kemudian untuk model pembelajaran, metode ataupun strategi ataupun pendekatan katakanlah tadi itu juga sudah merepresentasikan untuk student center ya. Ada yang sebagian besar tadi cooperative learning, bagian kelompok, kemudian mulai dari awal apa namanya eh, eh, memancing pertanyaan ya intinya itu semua tergambarkan dalam satu rangkaian tadi 10 menit saya yakin itu Bapak Ibu sudah pengalaman juga ya bagus intinya saya selalu mendoakan ya jadi yang tetap jaga kesehatan tadi Bu Elis tadi semoga beliau cepat sembuh juga ya bisa bisa Amin. mengejar ketertinggalannya juga kita doakan ya dan insya Allah rezeki nggak akan tertukar Bapak Ibu. Amin. Itu saya Ya. sudah rasakan sendiri sebagai dokter statistik urusan rezeki itu saya nggak bisa ngitung. Ya, bukannya saya sombong, kalau soal hitung-hitungan apa yang nggak bisa dihitung untuk dokter statistik ya. Tapi soal rezeki memang nggak bisa. Dan saya percaya penuh soal rezeki itu Allah yang ngatur dan nggak akan tertukar selama kita ikhtiar ya. Ustadz Munir, Ustadz Imam, ya. Jadi intinya
Bapak Ibu ikhtiar, semangat terus, optimal, dan pesan saya kalau sudah sukses nanti tolong tolong jangan berubah Ya, Pak. bahasanya. Insya Ya, Allah, Pak. mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah, Keikhlasannya, Pak. tekadnya. Kalau misalkan materinya bertambah, tolong materinya digunakan untuk membeli goloknya tadi, ya, pedangnya, laptopnya, ya, alat kerja kita, alat kerja itu kita itu laptop, HP, Ya, Pak. bukan untuk gaya-gayaan, Bapak Ibu. Memang kita butuh yang gadget yang lebih baik, ya. Nah, maka maka mesti beli. Kalau ada uang lebih lagi ya, itu tadi kan, semua itu untuk apa namanya kerja kita yang optimal. Karena pada dasarnya kita ini pendidik. Bahkan sekarang dosen itu sudah sama itu dosen itu. Dia bukan NIDN lagi tuh. Keluar NUPTK. Jadi sama kayak guru itu. Nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sistemnya dosen itu ada sister ya namanya. Nah, itu udah masuk semua di situ. Ya, Bapak Ibu semua ya. Izin, saya tidak bermaksud menggurui, ini sebatas sharing. eh, dan itu tadi semoga sukses semuanya ya. Lanjutkan. Amin. Amin. Dan saya masih banyak PR saya. Mohon maaf. eh, saya di penghujung Desember ini full sekali pagi sampai sore. Karena laporan-laporan semua itu berbasis aplikasi digital semua dan saya harus mengawalnya. Bahkan di WhatsApp saya sampai sekarang pun masih full itu. Ya, tetap kita ikhlas beramal, kita tetap ikhlas dibayar. Amin. Amin. Ya, Amin, mohon ya maaf atas Allah. segala kekurangan ya Bapak Ibu ya. Sukses selalu, Sama-sama, jaga Pak. kesehatan. Amin, terima kasih Bapak. Nanti kalau ada yang Terima nggak bisa kasih banyak, record Pak. tadi, nanti saya langsung share ke YouTube saja. Nanti linknya bisa dipakai beramai-ramai ya. Oke, Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak. mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.